hingga gadis itu melihat pemandangan hangat keluarga ibunya yang baru menikah sedang makan bersama. Barulah dia sadar betapa ia merasa tidak pada tempatnya. Dia sudah kehilangan ayahnya, dan cinta ibu yang murni pun sudah lama hilang. Kembalinya dia kali ini adalah untuk memberitahu ibunya bahwa dia akan tinggal di asrama kampus. Ternyata 3 hari yang lalu, gadis desa itu mendengarkan kata-kata kakeknya, dan datang ke kota besar untuk tinggal bersama ibu yang telah menikah lagi. Karena dia harus menyelesaikan kuliah 4 tahunnya di kota ini. Dengan bisa bertemu ibunya yang sudah lama tak ditemui, dia merasa cemas namun juga penuh harapan. Namun, begitu keluar dari stasiun kereta, dia langsung mendapat telepon dari ibunya, mengatakan bahwa ibu sudah memanggil pengurus rumah tangga dan sopir untuk menjemputnya. Karena kesibukannya, ibunya tidak bisa menjemputnya sendiri. Namun, pada saat itu, ibunya sedang berbelanja bersama adik perempuannya di mal. Setibanya di rumah, gadis itu ditempatkan di kamar pembantu oleh kakaknya yang seayah berbeda ibu. Setelah kakaknya pergi, gadis itu merasakan perutnya yang keroncongan. Ternyata setelah perjalanan panjang, sudah 2 hari dia tidak makan. Dia pun pergi ke supermarket dan membeli roti blueberry. Namun dalam perjalanan pulang, gadis itu tiba-tiba tertabrak bola basket yang jatuh mengenai dahinya, dan pingsan seketika. Seorang pemuda yang melihat kejadian itu segera berlari mendekat, dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun saat mengangkat gadis itu, pemuda itu terkejut, karena berat tubuh gadis itu jauh lebih ringan dari orang pada umumnya. Setibanya di rumah sakit, dokter mendiagnosa gadis itu mengalami hipoglikemia. Pemuda itu pun menanyai kakak gadis itu, apakah di rumah kalian kekurangan makanan? Dengan enggan, kakaknya pun pergi membeli 2 sandwich untuk gadis itu. Dari percakapan antara kedua saudara tersebut, pemuda itu mengetahui bahwa gadis itu adalah juniornya yang akan segera kuliah di universitas. Dia merasa senang mendengar kabar itu. Setelah kembali ke rumah, kakak gadis itu menyuruh pembantu untuk menyiapkan lebih banyak makanan untuk gadis itu. Kemudian dia pergi ke kamar pribadinya. Gadis itu merasa bahwa rumah ini bukanlah rumahnya. Tidak ada kehangatan sedikit pun. Saat itu, ibu gadis itu pulang, dan gadis itu melihat ibu yang sudah lama tak ditemuinya. Namun, wajah ibunya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, meskipun ikatan kasih sayang itu mulai memudar. Kemudian, seorang gadis yang bergaya modis masuk ke dalam ruangan. Dia bertanya pada ibu gadis itu, "Jadi ini kakak yang datang dari desa?" "Ya." Dari percakapan ibu dan adiknya, gadis itu tahu bahwa tidak ada seorang pun di sini yang menyambut kedatangannya. Melihat suasana yang mulai canggung, ibu gadis itu menyuruh adiknya untuk membawanya membeli pakaian yang layak. Kemudian mereka berdua pergi ke mal. Melihat pakaian yang harganya ribuan, gadis itu memutuskan untuk tidak membeli apa-apa. Adiknya yang melihatnya tidak membeli apapun, langsung pergi untuk mencoba pakaian. Namun saat berbalik, adiknya tidak sengaja menabrak seorang preman. Meskipun sudah meminta maaf, preman itu tetap tidak terima. Melihat adiknya dilecehkan, gadis itu segera menarik adiknya ke belakang. Namun preman itu semakin menjadi-jadi. Saat ia hendak bertindak lebih jauh, tiba-tiba pemuda yang tadi menyelamatkannya muncul tepat waktu.